Itu, perkenalkan nama saya Dinda Asyura Al-Khair dengan NPM 200826026126 dari Blok Hematologi dan Imunologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anemia defisiensi besi. Apa itu anemia defisiensi besi? Anemia defisiensi besi merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin yang berkurang dari normal akibat penurunan kadar zat besi dalam tubuh. Apa saja etiologi dari anemia defisiensi besi? Etiologinya itu seperti berkurangnya asupan zat besi, seperti pada orang-orang dengan gangguan nutrisi dan pada orang-orang dengan gangguan absorpsi dari zat besi itu sendiri. Kemudian kondisi kehilangan zat besi seperti pada kondisi perdarahan dan peningkatan kebutuhan zat besi yang biasanya terjadi pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Apa saja faktor risikonya? Faktor risikonya itu terbagi menjadi umur, jenis kelamin, dan tingkat sosioekonomi. Umur yang berisiko mengalami anemia defisiensi besi yaitu pada anak-anak dan ibu hamil. Jenis kelamin yang lebih berisiko untuk mengalami anemia defisiensi besi yaitu lebih berisiko perempuan daripada laki-laki, dan tingkat sosioekonomi rendah lebih berisiko untuk mengalami anemia defisiensi besi. Untuk tanda dan gejalanya sendiri dibagi menjadi tanda dan gejala anemia yang pada umumnya dan tanda khas dari anemia defisiensi besi. Tanda dan gejala anemia pada umumnya yaitu 5L tambah pucat, yaitu lemah, lesu, letih, lunglai, dan lalai. Kemudian tanda khas dari anemia defisiensi besi sendiri yaitu seperti semutang, di mana pada pemeriksaan lidah akan terlihat lidah yang terlihat smooth atau terlihat halus. Kemudian angular cheilitis yaitu sariawan yang terdapat pada pinggir bibir dan biasanya itu terjadi pada anak-anak. Kemudian koilonychia atau spunil, dan pika. Pika itu sendiri merupakan kebiasaan mengunyah makanan yang tidak lazim dimakan, seperti memakan es batu atau mengunyah es batu. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk memeriksa atau menegakkan diagnosis dari anemia defisiensi besi yaitu dapat dilakukan pemeriksaan darah tepi dan profil besi. Pada pemeriksaan darah tepi akan didapatkan hasil teardrop cell dan pensil cell atau Seeger cell. Sedangkan pada pemeriksaan profil besi yang merupakan gold standar dari pemeriksaan penunjang untuk anemia defisiensi besi akan didapatkan hasil yaitu yang pertama serum besinya akan menurun, ferritinnya menurun, sedangkan TIBC-nya akan meningkat. Untuk tata laksana dari anemia defisiensi besi dapat dilakukan tata laksana farmakologi dan non-farmakologi. Untuk tata laksana farmakologinya, first line-nya dapat diberikan besi elemental 150 sampai 200 mg. Contohnya seperti ferrosulfat, ferrous fumarat, dan ferrous gluconat. Dan untuk tata laksana dari non-farmakologinya sendiri dapat dilakukan tingkatkan asupan zat besi, contohnya seperti makan daging merah dan kemudian memakan sayuran yang banyak mengandung zat besi. Kemudian mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi, contohnya dengan mengonsumsi vitamin C. Kemudian menghindari konsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi, contohnya seperti teh dan kopi. Untuk prognosis dari anemia defisiensi besi ini sendiri, prognosisnya itu baik jika ditangani dengan segera dan dengan tepat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.